Halo El Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewan 12 dan kali ini aku akan infokan tentang progres dari program kemanusiaan Yayasan Warrior Panji Indonesia yang terkhusus untuk Rumah Azaki di Bogor, yaitu panti rumah penampungan khusus anak-anak disabilitas. Dan kemarin kan seperti yang udah di konten dari Tasya dan Aileen, itu sebenarnya target kita untuk renovasi Rumah Azaki itu dimulai di tanggal 9 September. Namun ternyata di sini kami merasakan kasih Tuhan yang tidak terbatas sehingga menggerakkan kesadaran dan hati dari kalian semua para El Warriors yang mau mendonasikan rezekinya sesegera mungkin. Dari kita memulai video itu langsung donasi banyak banget yang masuk, terima kasih banget kita, dan sehingga kita bisa memulai untuk renovasinya itu ternyata lebih cepat dari target kita gitu. Jadi dari tanggal 6 September kita sudah mulai, uang yang terkumpul sudah cukup untuk membeli bahan dan juga DP tukang bangunannya ya gitu. Jadi sehingga kita langsung memulai aja, dan sekarang progresnya itu juga cepat sekali, bisa kalian lihat di video ini ya. Nah, ini tampak dari depan, dari atap teras sudah kami betulkan, kemudian masuk ke dalam itu keramik di teras udah hampir selesai ya. Dan di bagian dalam juga keramik di dinding sudah dipasang di kanan kiri gitu. Dan memang di bagian dekat gelas blok itu tidak bisa dikeramikkan karena bahan dari awal sudah ditempel di situ, itu bahan seperti tekstur bebatuan dinding. Dan kemudian di bagian ruang belakang juga sudah dicat ulang semuanya. Dan kami sengaja memilih warna yang terang untuk cat tralisnya dan juga cat pintunya supaya lebih cerah. Lalu di bagian kamar mandi ini juga udah dibenerin klosetnya yang pecah. Dan ini cuplikan tralis di lantai 2. Jadi di bagian lantai 2 ini tadinya itu nggak ada tralis apa-apa, cuman disandarkan pakai triplek, dan kita gantikan dengan baja ringan untuk keamanan anak-anak. Nah, itu pengerjaannya sebenarnya sudah sampai sekitar 80%, dan masih tinggal sisa pengecatan di bagian tembok bagian teras, akan kita cat ulang juga supaya kelihatan bersih. Dan juga ada permintaan dari pengurusnya untuk supaya bak mandi dari kamar mandinya itu dihancurkan aja katanya, karena mau digantikan menggunakan ember supaya memudahkan mereka untuk cuci dan kuras, seperti itu. Jadi tinggal sisa-sisa pengerjaan itu, dan semoga kedepannya pengerjaan finishingnya lancar dan bisa jadi lebih bagus lagi ya. Dan kemudian aku pengen cerita dikit nih tentang masalah tukang bangunan. Jadi awalnya kita itu sempat bingung mau pakai tukang bangunan dari mana ya gitu. Terus memang ada rekomendasi dari beberapa El Warrior awalnya gitu, pakai tukang bangunan A, B, C. Ada rekomendasi juga dari pengurus Rumah Azaki-nya sendiri. Dan waktu kita coba survei dan tukang bangunannya itu memberikan harga, kita membandingkan. Tentu saja kita membandingkan, kita cari yang kualitasnya cukup baik tapi dengan harga yang oke juga gitu. Dan akhirnya kita melihat, oh sepertinya tukang bangunan dari rekomendasi dari Rumah Azaki awalnya oke nih, harganya paling oke gitu. Walaupun memang untuk kontek-kontekan dengan si bapaknya itu agak susah awalnya, karena memang dia tidak menggunakan chattingan apapun. Jadi kita hanya bisa melalui telepon, dan itu pun kadang-kadang sulit diangkat gitu.
Nah, cuman habis itu kita coba deal untuk oke, Pak, di tanggal 9 September mulai ya gitu. Tapi ternyata si bapaknya bilang, oh maaf udah dapet di tempat lain kerjaan gitu. Nah mungkin sama saudara saya aja katanya gitu. Wah kalau sama saudaranya kita bingung gitu, takutnya ini pengalamannya gimana saudaranya, bagus apa enggak dan lain-lain, belum kita survei lagi dan lain-lain gitu. Dan akhirnya ada salah satu anggota El Warrior kita juga yang memang punya kenalan juga tukang bangunan, dan akhirnya dia merekomendasikan. Dan puji syukur banget karena itu tukang yang terakhir kita deal ini malah harganya jauh lebih baik dan juga sudah jauh lebih berpengalaman juga, sehingga waktu mereka langsung datang survei lalu mereka langsung memberikan harga, oke, deal, kemudian langsung dikerjakan dan pengerjaan itu cepet banget. Jadi targetnya itu mereka bilang sekitar 14 hari itu bisa jadi berkurang dari situ gitu, dan ini pun udah 80% dan itu pun belum nyampe 10 hari pun belum nyampe gitu. Jadi benar-benar ngebut banget pengerjaan mereka gitu loh. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau memang tempat itu adalah tempat yang memang harus kita bantu dan tempat itu memang sangat diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ternyata prosesnya itu semua dimudahkan dan dilancarkan. Lalu aku juga mau nambahin alasan untuk kita semakin yakin dan pasti banget ingin membantu Rumah Azaki ini. Kenapa? Selain dari karena kondisi anak-anaknya yang autism dan ya disabilitas seperti itu, selain itu juga waktu kita ngobrol dengan pengurusnya itu benar-benar sangat menggugah hati aku banget. Waktu aku wawancara dengan pengurusnya itu aku nanya metode dia dalam mengurusi anak-anak yang seperti ini tuh bagaimana gitu. Dan kalian bisa lihat di cuplikan ini ya. Terapinya pakai apa? Terapi herbal. Terapi herbal. Nah, seperti diurut, dipatok punggung, ditopung, dimassage. Tapi kalau yang kayak tadi tantrum berlebihan itu kalau gimana? Tantrum berlebihan biasanya kita dimasukkan ke ruang. Di sana ada ruang namanya ruang isolasi. Yang cara kita aja, tapi nggak, ya intinya mau dipisahkan dari anak-anak yang lain karena takutnya kan menyakiti atau bikin ya takutnya nggak terkendali. Jadi kita pisahkan. Nah ketika dia udah mulai lemah, kalau sistem kami perawatan kami itu kita ajak maunya apa, mungkin dari mau makanan atau mau jalan atau kemana gitu. Jadi mencari akarnya ya? Betul. Karena kan anak-anak tantrum ini maunya, oh ya aku biasanya jalan nih kemana walaupun nggak harus jauh, kita ajak aja outing ke komplek putar gitu. Atau mungkin aku maunya makan mie rebus atau makan dadar. Yeah. Kita ajak aja, kita buatkan walaupun gimana kita olah aja lah, biar anak tuh jadinya happy lagi. Tadi dibilang pernah coba dibawa ke mana, ke Bandung Kalau yang ke Bandung ke dokter. ya ada, kita ada kemarin ada sempat 4 orang dibawa ke dinas provinsi Bandung. Dia untuk terapi karena kan ada anak tuh yang dua-duanya memang CP, cerebral palsy. Jadi kena otak sama lumpuh. Iya. Lumpuh bawaan lahir, dibawa ke dinas Bandung. Tadinya 4, tinggal 2. Yang 2 tuh masih ditahan sama. Dikembalikan karena tantrumnya terlalu Yang satu waktu itu terlalu ini, jadi nggak bisa. Mungkin di sana metode yang diterapkan di sana berbeda dengan sistem yang di sini. Seperti ini Rere juga kan pernah di sana juga, Rere. Iya. Jadi Rere juga kalau di sana mungkin sistem pengasuhannya berbeda, terlalu dikekang di dalam ruangan. Kalau ini kan maunya seperti ini nih. Jadi rendotan kayak ke bapak sama anak aja. Iya. Kalau di Ujun juga gitu, Ujun junior tuh yang itu ya ngaji paling juga. Kalau junior tuh namanya gitu ngaji sekolah. Dia kalau udah kalap itu maunya apa? Kalau di sana memang lebih ke dikurung aja gitu. Benar. Dia ke arah medis kalau di sana. Medis. Tapi anak itu kan nggak mau. Iya.
kebutuhannya beda ya. Kalau di sini kan, ayo sini bawa ke dapur dibikinin mie rebus atau bikinin telur dadar atau nasi goreng. Jadi lebih ke lebih personal ya. Ke pendekatan personal sama seperti bapak ke anak gitu. Jadi pertanyaan nih, malahan lebih lemah, lebih cepat. Iya. Karena medis itu nggak selamanya medis itu bikin anak jadi tenang. Kebutuhannya beda. Kebutuhannya beda. Makasih Pak. Nah, kira-kira gitu metodenya itu sebenarnya memang benar-benar seperti mereka memberikan kasih sayang seperti layaknya orang tua kepada anak-anak autis tersebut. Menurut aku kesabarannya itu luar biasa banget sih. Itu yang belum tentu semua orang bisa melakukan hal itu. Gitu. Karena waktu perjalanan pulang dari sana tuh sempet ngobrol sama Bang Adam juga. Bang Adam tuh sampai nanya gini, Fen, menurut lu mampu nggak seperti mereka gitu? Karena gue sih jujur gue nggak mampu, kata Bang Adam gitu, karena gue kayaknya nggak bisa pengabdian gue dan dedikasi gue tuh sebegitu besarnya gitu untuk anak-anak yang kayak gitu. Itu sulit banget mengurusi anak-anak seperti itu, apalagi dalam jumlah yang cukup banyak ya. Nah jujur aku juga ngerasa nggak mampu sih, kesabaran aku nggak sampai di situ sih. Itu benar-benar mereka kepeduliannya sangat berbeda dan mereka benar-benar tulus di situ memikirkan cara-cara untuk gimana nih mengatasi anak-anak yang tantrum, yang udah modelannya seperti itu. Tantrum itu kan butuh kesabaran banget gitu untuk menenangkan mereka gitu. Jadi metode mereka itu benar-benar kasih sayang orang tua. Dan di situ kita jadi bersemangat banget untuk ngebantuin mereka. Disitulah kita menilai bahwa tempat ini sebenarnya layak banget untuk dibantu gitu. Dan mungkin itu aja yang akan aku sampaikan tentang Rumah Azaki ini, dan semoga nanti prosesnya lancar serta nanti kegiatan yang akan kita bikin juga semoga lancar, dan nanti akan kita bikin juga laporannya tentang finishing dan kegiatan yang berjalan nantinya. Aku juga ingin info untuk rekening Yayasan Warrior Panji Indonesia. Kita sebenarnya selalu membuka untuk siapa saja yang ingin berdonasi, dan jadi bukan hanya waktu ada program aja kita baru buka, tapi kita selalu membuka rekening itu untuk siapa aja yang mau berdonasi untuk kebaikan. Dan di situ dananya itu murni kita alokasikan untuk program-program kemanusiaan dan alam yang ada di Yayasan Warrior Panji Indonesia. Termasuk untuk biaya operasional dari program kerja itu sendiri juga include di situ semua. Kita menggunakan dana semua murni dari donasi kalian. Kalau misalkan untuk bulan September memang kita khususkan alokasikan untuk Rumah Azaki ini gitu. Cuman setelah dari itu bila pun ada sisa melebihi target ataupun yang sebelumnya sudah ada dana, itu akan kita alokasikan ke program berikutnya gitu. Jadi setiap bulan kita akan membuat program sebenarnya. Jadi kalian yang mendonasikan itu tidak perlu khawatir apakah ini sedang dibuka atau sedang ditutup. Kita selalu membuka itu karena kita selalu mengalokasikan dana itu untuk kegiatan yang bertujuan untuk kebaikan. Sedangkan untuk perkembangan di L Warrior sendiri, misalnya contohnya kita menggunakan dana untuk penelitian atau untuk perkembangan, misalnya ada yang L Warrior ada yang butuh untuk pergi keluar kota atau apa untuk dengan tujuan untuk pengembangan L Warrior, pergerakan L Warrior itu sendiri, itu kita menggunakan rekening yang berbeda gitu. Kalau misalkan memang ada dari kalian yang ingin membantu dalam pengembangan L Warrior-nya sendiri untuk lebih khususnya untuk penelitian, itu kalian bisa langsung ke link Saweria dan rekening yang ini. Oke, sekian itu aja dari kami untuk progres perkembangan renovasi di Rumah Azaki. Doakan semoga semuanya lancar terus sampai selesai untuk program ini. Terima kasih L Warriors yang sudah mendengarkan, dan dah.